Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di saat ini, salah satu hal yang paling riskan adalah ketika kita harus keluar rumah untuk sebuah hal penting atau urgent, seperti mencari nafkah, khususnya orang yang mendapatkan upah harian, atau harus tetap masuk, atau berjuang di garis depan sebagai pahlawan medis, aparat, dan seluruh pihak yang berjuang menghadapi COVID-19. Dan masalah terbesarnya adalah kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat, dan ia bisa berada di banyak tempat yang terpegang oleh kita, atau berada di orang yang berinteraksi dekat dengan kita. Virus ini terlalu sulit untuk ditebak. Oleh karena itu, kita menggunakan hal-hal yang bisa melindungi diri kita, mulai dari masker, menyemprotkan disinfektan, dan menjaga jarak. Saudaraku, hal-hal di atas itu baik, dan jika diniatkan menjalankan perintah Allah, melakukan tindakan preventif, niscaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita tidak sepantasnya melupakan cara melindungi diri yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW secara khusus. Allah sebagai pencipta COVID-19 dan seluruh makhluk ini tentu saja harus selalu kita prioritaskan. Maka cara yang terbaik adalah minta pertolongan kepada pencipta dan pemiliknya. Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk berdoa mendapatkan perlindungan dari Allah saat kita keluar rumah. Mari kita simak keterangan beliau SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, lalu dia berdoa, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika seseorang membaca doa di atas, niscaya malaikat akan merespon dan berkata, "Hudita, wa kufita, wa wukita." Engkau telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Engkau dicukupkan oleh Allah dalam urusan dan kepentingan-kepentinganmu. Dan engkau dilindungi dan dijaga dari semua keburukan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, وَتَنَحَا عَنْهُ syaitan. Dan syaitan pun menjauh dari orang itu setelah dia baca doa di atas. فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرٌ. Maka ada syaitan yang lain yang berbicara dengan syaitan tersebut. Jadi ada pembicaraan di antara syaitan. Dia mengatakan, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuki." Bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, dicukupkan urusannya oleh Allah, dan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, syaitan saja tahu orang yang membaca doa di atas dengan sepenuh hati dan keyakinan dari lubuk hatinya, itu akan mendapatkan petunjuk, dicukupkan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita baca saat kita mau keluar rumah. Dan alangkah indahnya jika doa di atas kita gabungkan dengan doa yang diriwayatkan dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah, bahwa ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, maka beliau membaca, "Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhala au yujhala alai." Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau an adilla au udhal, sehingga aku tidak tersesat atau aku disesatkan, au azilla au uzal, sehingga aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan, au adlima au udlam, agar aku tidak menzolimi siapapun atau aku dizolimi oleh seseorang, au ajhala au yujhala alai, sehingga aku tidak bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohi oleh orang atau pihak lain. Saudaraku, alangkah indahnya makna dari doa dalam hadis di atas. Kita minta perlindungan dari Allah agar kita tidak tersesat atau kita disesatkan. Mulai dari disesatkan dalam masalah agama dan akhirat kita, sampai kita disesatkan dalam masalah duniawi kita, agar kita tidak tergelincir atau kita digelincirkan
tergelincir ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, atau tergelincir dalam keputusan atau persoalan urusan duniawi kita, dan agar kita tidak menzolimi. La qadarullah, semoga tidak terjadi, tapi bisa jadi kita carrier ke orang kalau dalam kasus COVID-19, atau kita ditularkan oleh orang. Dan kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak melakukan hal bodoh, seperti tidak melakukan tindakan preventif dan akhirnya terkena atau dibodoh-bodohi oleh orang. Jadikanlah kondisi ini sebagai momentum agar setiap kita keluar rumah, kita membaca dua doa dari dua hadis di atas. Yang pertama hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan yang kedua riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka setiap keluar rumah, mari kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhala au yujhala alayya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku tidak tersesat dan disesatkan, sehingga aku tidak tergelincir dan digelincirkan, sehingga aku tidak menzolimi atau dizolimi, sehingga aku tidak bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohi oleh pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.